Halo, kembali lagi dengan saya Tri Mulyani. Jadi, yang di episode kemarin kita kan sudah unboxing dan review cara pemakaian Wosado. Nah, sekarang aku sudah ada dua paket lain untuk eyelash magnetic yang serupa tapi tak sama dengan harga yang lebih murah. Di episode kali ini kita mau cek mana sih yang lebih bagus, yang lebih murah, atau yang lebih mahal. Nah, untuk mencari yang lebih murah itu benernya kayak banyak banget sih, banyak banget. Overall, selama ini yang paling mahal itu memang punyanya Wosado. Ya, yang paling mahal memang masih dipegang sama Wosado. Jadi benernya yang lebih murah dari Wosado itu banyak. Cuman apakah uh, kualitasnya lebih bagus, kualitasnya sama, atau worth it atau tidak, itu kita akan buktikan hari ini. Nah, kita ada dua. Itu pertama aku belinya dari Tamiya official shop. Satunya dari Less Than City official. Yang Tamiya ini benernya yang sekitar 200 ribuan. Itu aku sempet kayak bingung mau beli yang mana. Karena juga ada beberapa jenis yang 200 ribuan, 100 ribuan, 200 ribuan. Terus tiba-tiba aku lihat ada mereknya Tamiya. Kalau Tamiya ini kan sudah cukup ini ya, terkenal ya untuk dunia kosmetik, sisir dan lain sebagainya. Tamiya sudah cukup terkenal sih. Jadi aku coba-cobain beli yang punyanya Tamiya. Lalu yang Leicester City ini kebetulan dia yang paling murah dan dia official. Jadi aku mau cobain yang Leicester City. Benernya ada loh yang kayak KW-KW-annya Wosado namanya Wotabu. Tapi aku nggak beli yang itu. Soalnya yang Leicester City masih lebih murah. Harganya berapa? Kita cek ya. Untuk harganya, aku beli yang Tamiya itu harganya di 300 ribu. Ya, harganya di 300 ribu, tapi jadi 200 sekian setelah dipotong ini apa sama vouchernya dari toko Oren. Tuh, nanti aku kasih linknya juga ya. Jadi ini masih lebih murah, dia 200 ribuan. Terus yang satunya yang Leston City ini aku belinya berapa ini? 49.500 tuh jauh lebih murah lagi. Jadi kita akan buktikan satu persatu. Kayaknya kita mending buka dari yang Tamiya dulu karena Tamiya ini kan harusnya sudah merek yang cukup kita kenal lah ya di Indonesia. Ya kalau misalnya kadang ke mall itu kadang juga mereka ada boothnya kecil gitu untuk jualan sisir ya, jualan perlengkapan aksesoris untuk make up dan lain sebagainya. Jadi let's see untuk yang Tamiya ini seperti apa. Dari packagingnya ini pakai polymer biasa tapi dalamnya ada bubble wrapnya. Oh, bubble wrapnya lumayan tebel loh. Tuh, bubble wrapnya lumayan tebel guys. Oh, nah, lumayan niat sih kasih bubble wrapnya dan juga bukan ini ya, bukan tambahan ya. Kadang kan ada online shop yang charge tambahan kalau misalnya mau dikasih bubble wrap yang tebel. Ini 2 lapis sih bubble wrapnya. Nah, ini dia ada yang jatuh, sorry. Ada yang jatuh, oh kartu nama yang jatuh. Tamiya nih. Ada kartu namanya tuh. Ada kartu namanya. Nah, ini dia packagingnya cukup bagus juga, tapi dia tidak ada segelnya kayak yang punyanya Wosado, jadi kayak bisa langsung dibuka. Itu gak ada segel sih, ini bawahnya juga bisa langsung dibuka. Kondisi packagingnya agak peyok, but it's okay, yang penting dalamnya nggak masalah ya. Soalnya memang waktu pengiriman no one knows ya, nggak ada yang tahu, siapa tahu ketindih barang lain. Aku sih nggak masalah, yang penting dia dalamnya masih oke. Di belakangnya juga sudah ada instructionnya ya. Kita akan buka nih. Kita buka. Aku beli yang tipe Dubai. Tipe Dubai. Aku pilih ini juga karena dia tidak terlalu tebal dan tidak terlalu panjang. Moment of truth. Tada! Dah. Oke, ini dapatnya ini harusnya ada kaca dan belum mata, nanti bentar lagi kita buka. Lalu juga ada penjepitnya. Udah gitu doang. Mungkin Wosado bisa lebih mahal karena dia ada pouch blow-through-nya, terus juga ada eyelash fixer-nya juga.
Kalau untuk eyelash cleaner belinya terpisah. Jadi kalau untuk yang Tamiya ini dapatnya langsung cuma 2 gini aja. Ya, kita buka. Ini dia packagingnya kayak apa? Kayak packaging bedak gitu loh. Packagingnya kayak packaging bedak. Terus aku nggak tahu ya ini apakah lama atau gimana. Kacanya itu kayak ada semburat-semburatnya gitu. Tuh. Tapi ya whatever lah. Bulu matanya ada di bawah sini. Kita buka ya. Tada! Oh ini harus dibuka sampai full. Tuh. Yang kan ini juga ada keterangannya ya. Ini R ini yang kanan, L yang kiri, right left ya. Jadi ini harusnya nggak gampang ketukar juga, asalkan nanti setelah pakai kembalikan ke tempatnya yang sesuai. Ya jatuh. Mana? Oh ini, untung nggak hilang ya. Ini kayaknya lebih tebal daripada yang aku beli yang Wosado, tapi I think it's fine. Kita coba aja ya. Kita coba, kita ambil penjepitnya. Ini nih penjepitnya. Kayaknya lebih kuat deh. Magnetnya itu kayaknya lebih kuat. Coba aku ambil yang Wosado ya. Ini yang punya Wosado. Kalau ini yang Tamiya. Tuh, dia kayak lebih lengket. Semoga aja pakainya lebih jadi lebih gampang ya. Semoga aja pakainya jadi lebih gampang. Kita buktikan. Ini benar-benar udah battle harga. Up and down di sini apakah ada keterangannya? Apakah ada keterangannya? Kita lihat deh. Kalau yang di Wosado itu kan bedain up and down-nya kayak ada putih dan birunya. Kalau ini apa ya? Kayaknya kalau misalnya yang bawah itu ada putihnya kayak gini. Tuh, titik putih. Yang atas nggak ada. Yang atas nggak ada. Yang bawah ada titik putih. Harusnya bedainnya gitu sih. Kita coba ya, kita coba. Ini sudah pernah nyobain punyanya Wosado. Harusnya bisa lebih cepat pakai ini. Tempelin dulu. Yang di atas. Oh ya, sudah ya. Tuh, udah nempel. Tapi kayaknya kurang mundur ya. Kalau kurang mundur itu dari cara pakainya sih guys, bukan dari eyelashnya. Lumayan juga sih ini, lebih murah daripada Wasabi. Ini ya, dibukanya pelan-pelan. Pelan bukanya. Oke, sekarang kita coba yang kiri. Udah pas kayaknya. Nih, bisa tuh. Cuman memang aku masih pakainya kurang ke dalam ya, soalnya dari tadi itu kayak takut kena mata gitu. Kalau itu sih aku rasa dari kebiasaan dan teknik aja. Cuman ini overall bisa ya guys, ini bisa kepake dan sama-sama bisa cepit atas bawahnya, jadi bulu matanya itu bisa ketempel tuh. Untuk pelepasannya harusnya juga sama sih, cepet dan gak sakit. Ini aku lepas ya. Iya, cepet dan gak sakit. Nih, ini ya punyanya Tamiya, punyanya Tamiya.
Aku rasa ini oke juga sih kalau misalnya teman-teman mau dengan harga yang lebih murah itu bisa pakai yang Tamiya ini. Ya, bisa pakai yang Tamiya ini. Ini menurut aku sih sudah cukup oke. Tapi konklusinya nanti setelah ini aja ya. Aku akan buka lagi yang tadi harganya 50.000 nggak sampai 50.000 kurang sedikit. Punyanya Leston City Official. Mari kita buka. Ini juga masih segelan. Packagingnya juga caranya sama, dia pakai polymer, dalamnya juga ada bubble wrap. Aku nggak beli tambahan bubble wrap, langsung dikasih juga lumayan tebel kayak gini. Ya, dari segi packaging ini lebih kecil daripada yang Wosado dan Tamiya. Nih, bubble wrap-nya lumayan banyak tuh. Tuh. Ya, ini yang Leston City. Dia packagingnya lebih kecil. Kita lihat dalamnya seperti apa ya. Yang Leston City aku beli yang varian 01. Nih. Dia juga nggak ada segel apa-apa, nggak ada ya, cuma tadi plastikan doang kayak gini. Nggak ada segel, yang kalau Wosado kan dia ada segelnya ya. Nah, kita lihat dalam. Kalau ini packagingnya kuning kayak gini. Ini juga sama sih tempatnya, jadi kayak tempat-tempat bedak gitu loh. Ini untuk kacanya dia masih agak matte, kayaknya masih bisa dikelantek sih ini. Oh iya bisa dikelantek sih guys ini plastiknya. Ini masih agak matte, soalnya masih baru ya. Dan isinya hampir sama kayak yang punyanya Tamiya. Dia isinya cuma ada bulu mata dan jepit. Terus aku ingetin lagi ini harganya cuma 50 ribuan loh. Apakah yang ini lebih worth it? Kita coba lihat ya. Ini untuk jepitnya. Jepitnya kayak nggak ada lengket-lengketnya sama sekali sih. Mungkin lebih enak kalau ya buat di ini. Oke, ini juga ada keterangan RL-nya di sebelah sini. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Ada RL-nya di sebelah sini. Jadi nggak takut ketuker. Ya, nggak takut ketuker. Yang penting nanti setelah dipakai, dikembalikan ke tempatnya. Oh, ini lem sih, guys. Oh, benar-benar. Item-itemnya ini magnet. Tadi aku hampir lepas semuanya ya. Ini nih magnetnya supaya waktu disimpan dia bisa nempel tuh, nggak kemana-mana. Secara penyimpanan ini kayaknya lebih enak soalnya ada magnetnya. Nah, ini baru kelihatan bedanya sih. Yang tadi 50 ribuan, ya 200 ribuan sama Wosado yang 400 ribuan itu ini hampir kelihatan bedanya. Bedanya adalah kalau kita lihat yang punyanya Tamiya dan Wosado itu strip dari magnetnya dia lebih panjang. Ini dia cuma 3 gini doang. Kalau yang 400 ribuan sama yang 200 ribuan itu dia stripnya lebih panjang. Jadi harusnya kalau stripnya lebih panjang kan dia lebih nyepitnya lebih enak ya. Dan nggak rawan bredel sih, tapi nggak tahu kita coba aja. Kita coba aja ya. Uh, Bedanya kalau di Leston City ini nggak ada tutorialnya. Ini nggak ada tutorialnya. Untung aku buka ini paling terakhir ya. Ini nggak ada tutorial sama sekali. Untung aku bukanya paling terakhir, jadi kurang lebihnya sudah tahu cara pakainya gimana. Ya, ini karena lembar magnetnya dia cuma sedikit, jadinya emang agak susah ngelenteknya, tapi ya copotnya ini loh agak susah, tapi ya pelan-pelan aja. Sekali lagi ini harus pelan-pelan ya. Baik yang mahal atau yang murah tetap harus pelan-pelan, karena takutnya nanti kalau kecepatan malah kalau terlalu bersemangat nyopotnya nanti malah rusak. Nah, ini cuman minusnya dari yang punya Leston City dia kayak ada putih-putihnya gini loh. Kelihatan enggak ya? Tuh, nggak tahu kenapa kayak ada putih-putihnya nih. Mungkin bekas lemnya. Kita coba deh. Kita coba aja lah.
Ini juga aku belinya variannya yang tidak terlalu cetar ya, nggak terlalu tebel. Oke, ini udah jadi, kita pakai. Oh, bisa juga sih. Tuh, nancep juga sih. Cuman emannya itu ya, tadi kan aku tunjukin ada putih-putih tuh bawahnya itu jadi kelihatan tuh. Jadi mungkin pengerjaannya aja sih itu yang kurang rapi ya. Itu masih bisa diakali sih pakai eyeliner ya, biar putih-putihnya nggak terlalu kelihatan. Tapi ini beneran bisa nancep dong, beneran bisa nancep. Soalnya kadang kalau yang eyelash magnetic yang agak murah-murah kayak gini tuh banyak yang komplain dia nggak bisa nancep. Ada kemungkinan nggak bisa nancep tuh karena cara pakainya atas bawahnya itu kebalik. Tadi kan yang yang kemarin yang Wosado aku coba itu juga waktu atas bawahnya kebalik itu dia nggak bisa mancep. Ini bisa sih, bisa. Jadi oke juga sih harusnya dengan harga segini ya. Ini yang kiri. Kita coba untuk yang kiri. Bawah, atas. Tapi yang kiri ini nggak ada putih-putihnya sih, aku lihat, aku cek. Mungkin yang kanan ini kayak ada sisa pengerjaannya gitu. Nah, udah jadi tuh yang kiri tuh. Dia juga bisa nempel sih, jadi ya aku rasa ini oke juga untuk produknya yang ini. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Karena aku udah beli 3 dan udah nyoba ini, tiga-tiganya dari yang paling mahal, dan dia kebetulan juga pionirnya eyelash magnetic. Terus juga ada yang tengah-tengah, ya, dan dia dari merek yang sudah cukup terkenal. Terus juga ada dari Less City ini yang paling murah, dia cuma 50.000 dan nggak sampai. Kadang kalau misalnya teman-teman belinya di marketplace itu bisa dapat potongan tambahan. Nanti semua produknya ini akan aku taruh di link ya, di link di caption. Terus mana sih yang lebih worth it? Benernya dari 3 produk ini itu semuanya ada plus minusnya masing-masing. Kita akan bedah satu-satu ya. Kalau yang Wosado ini dia overall dari segi packaging ya itu lebih oke. Dan kalau misalnya teman-teman lihat dari marketplace-nya sendiri untuk pilihannya untuk eyelash-nya itu pilihan gambarnya juga lebih jelas. Jadi pengalaman belanjanya lebih oke. Dan dia lebih lengkap ya, ngasihnya lebih lengkap termasuk eyelash fixer-nya juga. Nah, eyelash fixer tuh akhirnya aku paham kenapa kok harus dikasih eyelash fixer itu supaya agak tegak dikit bulu matanya, supaya bisa dicepit ya, supaya bisa dicepit. Soalnya kalau misalnya cepit eyelash-nya ini nggak kena sama bulu mata kita yang asli, itu jadinya nggak bisa kecepit. Jadi ada bagusnya juga nih Wosado, dan dia cukup lengkap, dia juga termasuk pouchnya. Harganya memang paling mahal so far karena mungkin dia pionirnya dari eyelash magnetic ya. Jadi harganya itu bisa 300.000 sampai 400.000, tergantung pilih yang mana. So far memang kalau dari segi kualitas, kelengkapan, dan bahkan cantik-cantikan packaging, so far kalau aku sih milih yang ini. Nah, yang kedua, yang Tamiya, ini benernya juga not bad. Benernya juga not bad. Langsung aku bandingin sama yang ini ya. Karena benernya ya, kalau dari segi value of money, ini masih lebih oke karena dia cuma 50.000. Tapi ini kalau menurut aku kurang begitu oke, karena tadi kan udah aku jelasin ya, untuk strip magnetnya sendiri yang ini tuh cuma kecil dan ada 3. Dan itu pun kayak karena dia kecil itu kayak agak susah ya, agak susah kalau mau dikelentek, kalau mau dicopot itu agak susah. Kalau yang Tamiya ini masih 11-12 apanya? Jatuh, ya kan jatuh. Bentar. Kalau yang Tamiya ini, dia bulu matanya itu masih 11-12 sama yang Wosado untuk kualitasnya. Cuman Tamiya ini memang tidak selengkap Wosado. Dia cuma kasih ini sama pencepitnya doang. Sama yang bikin kurang enak itu di packagingnya ini nggak bisa naruh cepitnya.
Jadi harus dibawa terpisah. Kalau yang Wosado sama yang Less City itu dia langsung dalam satu packaging sudah bisa langsung masukin pencepitnya juga. Jadi lebih ringkas, lebih ringkas. Cuman ini nggak gitu. Tapi kalau dari segi kualitas bulu matanya, kalau menurut aku sih ini hampir 11-12 sama punyanya Wosado. Dia juga strip magnetnya itu juga panjang, nggak kayak yang murah. Ya, jadi strip magnetnya dia juga panjang. Jadi menurut aku sih buat teman-teman yang lebih pingin hemat, pingin eyelash magnetic yang bagus, yang oke, tapi pingin lebih hemat. Jadi karena Wosado memang agak mahal sih. Itu bolehlah beli yang Tamiya ini. Dia 200 ribuan. Kalau misalnya teman-teman pakai vouchernya Marketplace, dia bisa lebih murah ya. Cuman memang nanti dapatnya tidak selengkap Wosado. Dan untuk pencepitnya nggak bisa dimasukin ke dalam packaging ini eyelashnya gitu. Plus minusnya di sana ya. Terakhir ini karena dia murah, buat teman-teman yang pingin punya boleh pakai yang ini. Karena dia murah banget sih, cuma 50 ribuan sudah dapat. Ini udah bisa dipakai ya, bisa dipakai. Dia bukan yang dicepit terus nggak bisa lengket atas bawah, enggak, dia bisa dipakai. Enaknya juga packagingnya itu dalamnya sudah ada pencepitnya, bisa masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa pakai tas itu bisa ya, jadi nggak perlu ribet ketinggalan pencepitnya dan lain sebagainya. Cuman minusnya adalah dia stripnya dia itu nggak panjang, stripnya dia itu kecil-kecil. Dan ternyata setelah aku coba pakai beberapa kali, itu minusnya kenapa? Itu bisa bikin, kalau misalnya kita nggak hati-hati ya, kalau kita nggak hati-hati, itu bisa bikin bulu matanya cepat rusak. Jadi nanti aku kasih tunjuk ya, di video nanti aku akan zoomkan, yang aku coba pakai 2-3 kali di video, itu bulu matanya bisa sudah agak benggang-benggang gitu, jadi udah kurang intact dibandingkan dengan Wosado dan Tamiya. Jadi untuk kualitas bulu matanya tetap lebih bagus yang Tamiya dan Wosado. Ya, tapi kalau dari segi value of money, teman-teman carinya yang murah, ini menurut aku not bad. Jadi nggak masalah kalau mau beli yang kayak gini, nggak masalah. Asal dalam catatan teman-teman pakainya hati-hati. Ngelepasnya juga hati-hati karena itu tadi stripnya dia kecil. Takutnya gampang copot. Ya, kalau misalnya yang Tamiya dan Wosado paling banter itu kayak resikonya paling strip magnetnya patah dikit, tapi itu masih bisa dipakai karena strip magnetnya dia agak panjang. Gitu. Jadi itu ya dari 3 eyelash magnet. Kasih komentar teman-teman di bawah, kurang lebih teman-teman lebih prefer yang mana nih dari 3? Yang lebih mahal, yang sedikit lebih murah tapi juga lumayan oke, atau sekalian yang murah aja. Oke, jadi itu dulu untuk reviewnya pada kali ini. Kalau misalnya teman-teman pengen di-review produk-produk lain, pengen dibandingin dan lain sebagainya, boleh juga leave di kolom komentar. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like. Nantikan video-video selanjutnya. Dadah! Aku mau kasih update ya untuk yang merek Less City. Setelah beberapa kali aku trial error lagi, ini yang magnet kecilnya yang di sebelah sini udah copot duluan satu. Ini yang sebelah kanan ya. Terus yang ini yang tengah-tengah juga udah copot, ketempel sama magnet satunya di sini. Kayaknya itu makanya yang di sini ada putih-putihnya, mungkin tuh bekas lem kali ya. Aku juga kurang yakin. Anyway, kalau misalnya teman-teman mau beli yang Less City, ini masih aku rekomendasiin sih, soalnya harganya kan memang murah. Tapi perlu diingat teman-teman kalau misalnya pakai hati-hati untuk lepas pasangnya bulu mata. Ini kan biasanya kalau disimpan, itu kan dia bakalan nempel nih. Atas bawahnya kan bakalan nempel tuh. Nah itu nanti waktu mau dipakai lagi, lepasnya mesti hati-hati ya teman-teman. Supaya magnetnya itu nggak copot. Soalnya memang bentuk magnetnya ini kan kecil-kecil kayak gini. Jadi ini yang bikin dia rawan copot sih. Gitu. Tapi untuk harga segini aku rasa masih oke. Yang penting pakainya hati-hati. Kalau misalnya harganya udah 100.000 ke atas, terus misalnya jenis magnetnya masih kecil-kecil kayak gini, itu sih aku kurang rekomen ya. Soalnya memang dia agak fragile kalau jenis magnetnya kayak gini. Gitu.